ke dalam lagi, bisa sama-sama kita lihat. Angkat bola kali dan saja halal. Masih ada. Oh, kita lihat lagi masih belum selesai serangan. Sekarang Dennis dan Ancak Mufli dan sudah lakukan lempar ke dalam. Sama-sama kita lihat dan apa yang dilakukan? Pas lagi akan mengambil yang memang kuat dengan kaki kirinya. Harus ekstra waspada. Harus hati-hati, harus penuh perhatian. Coba mengikuti kecepatan dari Pavitra. Pavitra di sana. Pavitra, ayo Indonesia hati-hati dan ya Albert. Pemirsa, pressingnya juga sangat baik ini Malaysia. Mengganggu dari sisi di tengah bahkan. Pressingnya kolektif ya, tidak hanya satu orang tapi. Hasil akhir perandingan semifinal AFF U19 antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia malam hari ini. Sumpah sombongnya keterlaluan. Mentang-mentang jumlah gol terbanyak Malaysia berani ngomong seperti ini. Mantap. Terima kasih Vietnam. Ternyata Timnas Indonesia didukung oleh negara Vietnam untuk kalahkan Malaysia. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam perandingan babak semifinal ASEAN Cup U19 membawa dengan skuad terbaiknya dan modal hasil menang lawan Timor Leste 6-2 di pertandingan kemarin membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas U19. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Malaysia. Dengan kekuatan pemain lincah cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua Indra Syafri mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Malaysia. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya sob. Kemenangan ini akan membuat Indonesia melangkah ke babak final Piala AFF U19 2024. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang pada malam ini. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Malaysia melakukan kecurangan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil. Agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF ulangi pertandingan jika wasit tersebut curang. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menyimpan keyakinan pada Harimau Muda untuk bisa mengalahkan Timnas U19 Indonesia di babak semifinal ASEAN U19 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U19 Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Tim asuhan Indra Syafri mengantongi poin sempurna dalam 3 pertandingan. Sementara Malaysia lolos dengan catatan 7 poin. Tim berjuluk Harimau Muda datang ke semifinal dengan catatan tim paling produktif. Malaysia jadi tim paling produktif dengan catatan 17 gol dalam 3 pertandingan. Sementara tim lawan juga paling sedikit kebobolan, yaitu baru 1 gol. Karena itu FAM yakin dengan persiapan Harimau Muda. Sekretaris Jenderal Sekjen FAM, Datuk Nur Asman Rahman, mengaku bahwa persiapan tim asuhan Juan Torres Garrido sangat baik. FAM yakin Malaysia bakal mengalahkan Timnas U19 Indonesia. FAM juga berani sesumbar bahwa tim asuhan Juan Torres Garrido bakal mempertahankan trofi juara ASEAN U19 dulu bernama Piala AFF U19.
Sebagai informasi, Malaysia datang ke turnamen tahun ini sebagai juara bertahan. Semua persiapan berjalan lancar, ujar Sekjen FAM, Datuk Nur Asman Rahman, dan kami optimistis dengan peluang kami melawan Indonesia. Target kami adalah mempertahankan gelar dan melanjutkan sukses, ujarnya. Sementara Juan Torres yakin dengan peluang timnya. Malaysia bakal bermain cerdas menghadapi timnas U19 Indonesia. Juan Torres Garrido meminta anak asuhnya bakal bekerja keras menghadapi Jens Raven dan kolega. Ini adalah pemain angkatan baru, kata Juan Torres Garrido pada sesi jumpa pers jelang melawan timnas Indonesia. Kita hanya standby dengan berusaha berlatih dengan cerdas. Kita mengawali dengan baik dan mendapat kepercayaan diri. Saya pikir kami meningkat hari demi hari, ujarnya. Salah satu media asal Vietnam, Soha, menilai Malaysia memiliki peluang untuk mengalahkan timnas U19 Indonesia. Sebagai informasi, timnas U19 Indonesia bakal menghadapi Malaysia pada babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 mulai 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 Indonesia lolos ke semifinal setelah tampil impresif di babak penyisihan grup A. Tim asuhan Indra Syafri mampu menyapu bersih 3 laga yang dijalani dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Filipina 6-0, Kamboja 2-0, dan Timor Leste 6-2. Penampilan Malaysia di babak penyisihan grup C juga tak kalah apiknya. Malaysia memang hanya mampu meraih 7 poin dari 3 laga. Namun, Harimau Malaya Muda sukses mencetak 17 gol dari 3 laga tersebut. Hal ini membuat Malaysia menjadi tim yang paling produktif di sepanjang babak penyisihan grup ASEAN Cup U19 2024. Sementara itu, Soha menyoroti gaya bermain timnas U19 Indonesia. Menurutnya, strategi timnas U19 Indonesia mudah terbaca. Gaya bermain Indonesia di babak penyisihan grup cukup sederhana. Utamanya menyerang dari pinggir lapangan dan melakukan umpan silang ke dalam. Jika mereka tidak bisa lebih fleksibel, kemungkinan besar mereka akan terbaca oleh Malaysia, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha memberikan pujian kepada Malaysia yang selalu tampil apik di ASEAN U19. Malaysia berhasil meraih 2 kali juara dari 3 turnamen sebelumnya. Sedangkan timnas U19 Indonesia sudah puasa gelar sejak tahun 2013 silam. Saat ini, Malaysia memang belum berkembang seperti Indonesia. Namun di grup U19 mereka sangat kuat dengan menjuarai 2 dari 3 turnamen sebelumnya, tulis Soha. Atas dasar itu, Soha menilai Malaysia bisa mengalahkan timnas U19 Indonesia nanti malam. Bila itu terjadi, Malaysia berpeluang mempertahankan gelar juara. Tak aneh jika malam ini timnas U19 Indonesia digulingkan oleh Malaysia U19 untuk meneruskan ambisi kembali menjadi juara ASEAN U19, ujarnya. Malaysia mengaku mengalami kerugian besar soal waktu istirahat jelang laga lawan timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 Sabtu 25 Juli. Malaysia baru saja memastikan diri jadi juara grup C usai bermain imbang lawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo Kamis 25 Juli. Dengan kondisi tersebut, otomatis Malaysia hanya punya waktu istirahat bersih 1 hari, yaitu pada Jumat 26 Juli. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido mengaku bahwa timnya punya kekurangan dibandingkan timnas Indonesia U19 soal waktu istirahat. Garuda Nusantara sudah punya waktu libur pada Kamis 25 Juli, sejujurnya itu kerugian besar istirahat hanya sehari buat kita, kata Juan Garrido dalam sesi konferensi pers usai laga lawan Thailand. Dikutip dari Antara, walaupun kalah dari segi waktu istirahat, Juan Garrido meyakini Malaysia bakal tetap berusaha tampil kompetitif di hadapan Indonesia. Karena mereka Indonesia punya lebih dari 24 jam istirahat ekstra daripada kami. Sebuah keuntungan besar bagi mereka, tetapi itu adalah turnamen. Kami harus menyesuaikan kondisi.
Kami akan bersiap di hari terakhir sesuai jadwal. Kami akan menghadapi Indonesia dengan cara terbaik. Ucap Juan Garrido. Malaysia bermain imbang 1-1 lawan Thailand. Hasil imbang tersebut mengantar Malaysia meraih 7 poin, sama halnya dengan Thailand, dan berhak atas posisi puncak klasemen karena unggul selisih gol. Sedangkan timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A. Garuda Muda mencatat nilai sempurna hasil 3 kemenangan di laga penyisihan. Duel timnas Indonesia U19 versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 27 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Wilber Jardim diprediksi akan siap tampil untuk timnas U19 Indonesia pada laga semifinal nanti. Indonesia akan bertanding melawan Malaysia di babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Bagi Indonesia, melaju ke partai puncak tentu jadi misi utama dan bisa sarana untuk mematangkan tim. Skuad Garuda Nusantara akan berusaha membawa pemainnya di laga tersebut. Apalagi Wilber masuk dalam tim utama dan rotasi tentu akan jadi opsi selanjutnya bagi Indonesia. Indra Syafri memberikan sinyal bahwa Wilber siap tampil untuk semifinal. Dia terlihat langsung membimbing Wilber dalam sebuah sesi latihan skuad Garuda Nusantara. Hal ini jadi kabar baik karena sang pemain memiliki peran cukup krusial di sektor bek kanan tersebut. Fokus semifinal Wilber Jardim, tulis Indra Syafri di laman Instagram pribadinya. Dokter Timnas U17 Indonesia Asep Aziz menjelaskan bahwa tim kondisi Wilber masih dalam pantauan. Mereka akan berusaha mempersiapkan sang pemain agar bisa segera pulih dan tersedia untuk skuad Garuda Nusantara. Masih kita observasi terkait cedera Wilber. Ya, doakan yang terbaik, kata Asep Aziz dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Sebelumnya cedera pemain Sao Paulo U17 ini terlihat cukup parah. Wilber bahkan harus menggunakan kursi roda saat keluar Stadion Gelora Bung Tomo. Namun dia sempat buka suara untuk siap tampil di babak semifinal nanti. Halo Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Ayo ke semifinal, ujar Wilber Jardim dilansir bolasport.com dari akun TikTok resmi milik Timnas Indonesia. Indra Syafri tentu akan memiliki pertimbangan khusus saat memasang Wilber di laga semifinal. Membawa sang pemain dari bangku cadangan bisa jadi opsi terbaik agar dia bisa fit untuk laga selanjutnya. Namun, peran krusial Wilber bisa jadi memuat pemain tersebut langsung tampil sejak menit awal untuk mengejar gol. Sebagian besar pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kini tengah sibuk mengikuti training center pramusim bersama klubnya masing-masing. Salah satu pemain tersebut adalah Calvin Verdon. Verdon baru saja selesai melakoni persiapan pramusim bersama klub Eredivisie NEC Nijmegen di Austria. Tepatnya di Schroevenbeek Alpen Resort yang memiliki udara sejuk dan pemandangan yang indah. Kamp pelatihan di Austria telah usai. Setelah 8 hari yang indah di Schroevenbeek Alpen Resort, NEC kembali ke Nijmegen, bunyi rilis di situs resmi klub. NEC Nijmegen masih akan ditukangi oleh Rogier Meijer. Pelatih asal Belanda itu sudah menukangi klub itu sejak 2020. Skuad NEC Nijmegen disebut menjalani sesi pemusatan latihan dengan bersemangat selama berada di Austria. Kini mereka tengah kembali ke Belanda. NEC Nijmegen akan menjalani satu laga uji coba jelang bergulirnya Eredivisie 2024/2204. Calvin Verdon dan kawan-kawan terlebih dahulu akan menjajal Olympiakos sebelum benar-benar bertarung di ajang resmi. Minggu lalu kami berlatih keras memainkan pertandingan latihan dan tentunya ada waktu untuk bekerja membangun tim, jelas NEC. Calvin Verdon masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen. Kontrak terkininya bersama klub itu baru akan berakhir pada musim panas 2025. Calvin Verdon sempat mengungkapkan keinginan meninggalkan NEC Nijmegen beberapa waktu lalu. Pemain berusia 27 tahun itu berniat bermain di luar Belanda. Namun, sampai saat ini kabar itu tampak menguap begitu saja. Calvin Verdon sepertinya akan bertahan di Belanda bersama NEC Nijmegen.